Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammadul Albab akan menjelaskan tentang menyusun persamaan kuadrat. Nah, langsung saja. Misalkan diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P dan Q, maka bentuk persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, karena akarnya berupa P dan Q, maka kita dapat mencarinya melalui cara pemfaktoran. Ingat kan cara pemfaktoran? Kita tuliskan X min P dikali X min Q sama dengan 0. Kemudian kita kalikan X kali X kuadrat min P dikali X min PX, X dikali min QX, min P dikali min Q plus PQ sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi X kuadrat min buka kurung P plus Q tutup kurung plus PQ sama dengan 0. Nah, jadi jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat tersebut, nah nantinya akan memakai rumus ini. X kuadrat min buka kurung P plus Q tutup kurung X plus PQ sama dengan 0. Nah, yang kita butuhkan dalam menyusun persamaan kuadrat itu yang pertama nantinya hasil perkalian dari akar-akarnya. Nah, P dan Q ini kan sebagai akar. Nanti kita akan mencari ini pertama ketika mencari persamaan kuadrat hasil dari penjumlahan akarnya. Nah, kemudian yang nanti kita akan cari, yang kita butuhkan yaitu hasil perkalian dari akarnya. Oke, biar tidak bingung langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, pada contoh 1 diketahui persamaan kuadrat memiliki akar 2 dan min 3. Tentukan bentuk persamaan tersebut. Nah, 2 di sini sebagai P. P itu kan perumpamaannya. Min 3 itu sebagai P. Nah, jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya yang pertama kita akan mencari hasil penjumlahan akar-akar. Nah, P plus Q sama dengan P-nya kita masukkan, P-nya 2 plus Q-nya berapa? Q min 3. Berarti 2 plus min 3 sama dengan min 1. Terus yang kedua kita akan mencari hasil perkalian dari akar, yaitu P kali Q. P-nya kita masukkan 2, Q-nya min 3. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Nah, rumus persamaan kuadrat itu seperti tadi. X kuadrat min buka kurung P plus Q X plus PQ sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat tetap ditulis X kuadrat min terus P plus Q hasil PQ tadi, P plus Q hasilnya min 1 kita tuliskan. Kemudian X plus hasil dari perkalian akar hasilnya min 6. Nah, PQ ini min 6. Kita tuliskan min 6 sama dengan 0. Nah, sudah, kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi X kuadrat. Nah, ini kan min, ada min plus 1 menjadi 1X. Kita cukup tuliskan plus X. Min ketemu plus, hasilnya min 6 sama dengan 0. Nah, gitu contoh 1 pasti mudah diingat-ingat besok saat mengerjakan soal. Kemudian kita akan lanjut kepada contoh yang kedua. Ya, kita masuk pada contoh yang kedua. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Dan ingat, kata-katanya kita cermati ada 2 kali dari akar-akarnya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, proses di sini kita akan mulai dari persamaan lama, kemudian nanti akan mencari persamaan yang baru agar kita lebih mudah mendapatkan hasil. Nah, ditulis dulu persamaan lama.
X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Akar-akarnya di sini memakai perumpamaan X1 dan X2. Ya, seperti tadi yang di contoh 1 itu, ini P, ini Q. Kenapa saya memakai X1 dan X2? Karena kemarin saya lihat di pembelajaran sifat-sifat akar, contohnya itu memakai X1 dan X2. Kita sesuaikan. Nah, mencari akar tadi yang pertama tetap yang harus kita cari yaitu hasil penjumlahan dari akar-akarnya. Nah, ingat ini memakai sifat-sifat akar. Hasil penjumlahan akar X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kenapa ini min B per A? Buka lagi catatannya di bab kemarin di sifat-sifat akar. Kita masukkan angkanya. Min B-nya berapa? Min 3. A-nya berapa? 1. Nah, min 3 per 1 hasilnya 3. Kemudian selanjutnya yang kita cari adalah hasil perkalian dari akar-akar. Nah, hasil perkalian dari akar X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini sifat akar yang kemarin pasti ada di catatan kalian. Terus C-nya berapa? C-nya 4. A-nya 1. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Ya, itu untuk persamaan lama. Setelah kita selesai mengerjakan persamaan pertama, kita harus menyelesaikan persamaan baru, tapi diingat-ingat hasil dari penjumlahan akar dan perkalian akar. Soalnya nanti ini akan tetap terpakai saat kita mencari persamaan baru. Nah, di persamaan baru kita kan belum tahu angka dari A, B, dan C. Kita tulis terlebih dahulu. A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, akar-akarnya kita di sini mencari memakai P dan P. Nah, kenapa di sini ada 2? Ingat pada soal 2 kali. Nah, berarti akar-akarnya nanti dikalikan 2. Nah, di sini dikalikan 2, 2x1, 2 kali x2. Di sini sebagai P dan ini sebagai P. Ingat-ingat. Terus tetap yang pertama kita mencari hasil penjumlahan dari akar-akarnya. P plus Q. P-nya 2 kali X1, Q-nya 2 kali X2. Ini dijumlahkan. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 2 kali X1 plus X2. 2 ini kali 3. Kenapa kok 3? Lihat di persamaan lama. Nah, ini di persamaan lama X1 plus X2 itu kan sudah diketahui hasilnya yaitu 3. Kita tulis langsung 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang selanjutnya kita mencari hasil perkalian dari akarnya yaitu 2x1 dikali 2x2. Nah, kita sederhanakan sehingga menjadi yang angka dikalikan dengan angka 2 kali 2, 4. Kemudian buka kurung x1 dikali x2. Nah, 4 x1 kali x2, lihat di persamaan nama sudah ketahui hasilnya x1 kali x2 hasilnya 4. Langsung saja kita tuliskan x1 kali x2 itu 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, angka 6 dan 16 ini nanti yang akan kita pakai untuk menggantikan persamaannya. Nah, ingat-ingat rumus awal mencari persamaan kuadrat yaitu x2 min buka kurung P plus Q tutup kurung kali X plus P kali Q sama dengan 0. X kuadrat. Nah, yang ditulis yang persamaan baru, ingat-ingat min P plus Q itu 6, kita tuliskan 6 X terus plus hasil dari P kali Q
yaitu 16 kita tuliskan langsung sama dengan 0. Nah, berarti hasil akhirnya X kuadrat min 6X plus 16 sama dengan 0. Nah, gitu hasilnya. Pasti mudah kan? Ya, kalau kalian mau belajar pasti ini terlihat mudah. Selamat belajar, jangan menyerah, tetap semangat. Dan jangan lupa tetap berdoa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.